Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah inayahnya alhamdulillah kita masih bisa melakukan presentasi yang insya Allah akan membahas tentang analisis strategi hard and soft sell Agate Studio industri permainan yang bertahan terhadap pandemi COVID-19 dengan anggotanya, yakni yang pertama ada Abdul Rashid, yang kedua Arif Zulkarnain, Bayu Febriansyah, Bayu Setiaji, dan Mario Hoshi. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yang ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yakni tentang strategi hard and soft selling. Dalam dunia marketing, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memasarkan suatu produk. Dua di antaranya adalah metode hard selling dan soft selling. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda, meski memiliki tujuan akhir yang sama. Dari asal katanya, hard selling dapat diartikan sebagai sebuah metode pemasaran secara langsung dan terbuka. Selain itu, hard selling juga dapat didefinisikan juga sebagai metode pendekatan untuk melakukan penjualan atau sales yang bersifat langsung. Tujuannya agar konsumen dapat terdorong untuk langsung melakukan transaksi terhadap produk yang diiklankan. Sebaliknya, soft selling dapat diartikan secara sederhana sebagai penjualan secara halus. Definisi dari soft selling adalah metode pendekatan penjualan yang menggunakan tutur bahasa yang cenderung halus. Metode soft selling bekerja agar para konsumen menjadi tertarik untuk melihat iklan lebih lanjut. Metode ini juga membuat konsumen tidak merasa harus melakukan transaksi pada saat itu juga. Metode ini sering digunakan untuk membangun reputasi bisnis, brand awareness, dan menciptakan hubungan baik antara konsumen. Sehingga umumnya metode ini digunakan untuk target penjualan jangka panjang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Zulkarnain tentang Agate Studio. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator. Saya akan lanjutkan presentasinya. Yang pertama adalah Agate Studio di masa pandemi COVID-19. Game merupakan salah satu industri yang kebal menghadapi pandemi. Bisa dimaklumi, COVID-19 yang memaksa social distancing membuat orang mencari hiburan secara digital lewat PC maupun mobile. Baik melalui media sosial, streaming, film, atau bermain game di rumahnya masing-masing. Ini fenomena global, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan seluruh negara lain. Khusus untuk game, mengacu laporan Mobile Gaming Through the Pandemic and Beyond in Southeast Asia 2021, pandemi telah membuat 46% orang Indonesia mencoba online game lewat handphone untuk pertama kalinya. Jumlah online gamers di Indonesia meningkat sebanyak 2 kali lipat pada masa pandemi. Dari sekitar 25 perusahaan game developer lokal, Agate bisa dikatakan merupakan perusahaan papan atas. Agate Studio sendiri merupakan sebuah game developer company yang berbasis di Bandung, Jawa Barat, yang didirikan pada tahun 2019. Selama 12 tahun beroperasi, perusahaan dari Bandung ini telah memiliki lebih dari 200 karyawan, 250 judul game yang menjangkau 5 juta pemain di seluruh dunia, serta meraih 20 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Di tengah disrupsi pandemi yang membunuh industri, Agate justru tumbuh. Ia juga mampu menunggangi disrupsi oleh perubahan perilaku generasi milenial. Mayoritas pengguna game terbesar di Indonesia adalah milenial. Oleh sebab itu, yang menjadi target segmentasi utama dari Agate Studio itu merupakan dari generasi milenial itu sendiri. Bahan untuk customer B2B, mereka juga menawarkan solusi bagaimana membuat gamifikasi untuk milenium. Ya baik, boleh dilanjutkan oleh moderator. Oke, selanjutnya yakni strategi hard and soft sell Agate Studio yang akan dibacakan oleh Bayu untuk poin 1 dan 2-nya. Kepada Bayu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Abdul Rosyid sebagai moderator. Selanjutnya saya akan membacakan strategi hard and soft sell Agate Studio. Agate terhitung game developer lokal yang lincah, setidaknya ada 4 strategi yang dikembangkannya. Next. Meluncurkan produk secara kontinu, selain membuat game untuk end user, mereka juga menawarkan solusi game untuk berbagai klien dan perusahaan, termasuk game-based, learning sampai advert game atau iklan berbasis game. Salah satu game yang terkenal adalah Volturian Arch untuk konsol Nintendo Switch, PlayStation 4, serta PC melalui Steam. Poin kedua, akuisisi. Untuk menambah kekuatannya, Agate tak segan mengakuisisi pengembang game lain. Contohnya adalah mengakuisisi Equator Games senilai 5 miliar rupiah yang diselesaikan pada 5 Januari 2019. Oke, selanjutnya untuk poin 3 dan 4 akan dibacakan oleh Damario Hoshi.
padanya, saya persilahkan. Oke, untuk poin ketiga, kolaborasi. Dalam mengembangkan produknya, Agate telah segan berkolaborasi dengan pengembang asing. Salah satunya adalah pada tahun 2019, menggandeng game developer Korea Selatan. Agate dipercaya merilis mobile game bernama Myeongmart yang diklaim populer di negara asalnya untuk diakses di Indonesia. Poin keempat, membangun inkubator yang untuk mendapat SDM andal. Selain rajin membuat developer gathering di kota-kota di tanah air, Agate mengambil inisiatif membuat Agate Skylab Fund. Melalui program Skylab Fund, Agate menawarkan dana untuk para game developer lokal. Tidak tanggung-tanggung, investasi yang Agate tawarkan melalui Skylab Fund berkisar dari 100 US dollar sampai 1 juta US dollar. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Hoshi yang sudah membacakan materi terakhirnya, dan ini juga menandakan akhir dari presentasi kita tentang Agate Studio, tepatnya tentang strategi soft and hard sell tentang Agate Studio. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.